Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja di rumah masing-masing ya. Jumpa lagi bersama saya Putut untuk belajar asik sosiologi. Materi kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai ragam gejala sosial dengan subtema perubahan sosial. Pada pertemuan lalu, kita telah membahas mengenai berbagai macam ragam gejala sosial, di mana kemarin kita telah memfokuskan mengenai globalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada beberapa konten dari ragam gejala sosial akibat perubahan. Di sini ada globalisasi, kemudian modernisasi, westernisasi, konsumerisme, dekadensi moral, lunturnya nasionalisme, hedonisme, dan perkembangan zaman. Untuk globalisasi, memang pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang konsep secara umum. Untuk part yang pertama yaitu mengenai globalisasi. Globalisasi, ketika kita ingat konsep pertemuan yang lalu, bahwa terjadi pemapatan ruang dan waktu. Nah, globalisasi ini seolah-olah dunia mengalami pemadatan, pemampatan, dan kita tahu bahwa ketika dunia itu memapat menjadi satu, di mana terdapat istilah yang dinamakan dengan desa global, kita itu seolah-olah tidak ada lagi sekat antara satu negara dengan negara lain, antara waktu yang di sini dengan waktu di sana. Apa yang menyebabkan itu semua? Di sini terjadi perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi dan teknologi yang lainnya. Kita bisa lihat seperti misalnya perpindahan orang, kemudian perpindahan barang, perpindahan data, itu sangat mudah sekali kita lakukan. Tidak ada lagi sekat untuk melakukan. Dan disinilah nanti dapat mendorong terjadinya kesatuan kaidah. Jika kita bayangkan ketika dunia itu mempunyai kaidah yang sama, norma yang sama, maka kita itu seolah-olah serupa antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kita bisa lihat unsur-unsur kebudayaan, baik itu budaya material maupun budaya imaterial, itu mudah mengalami difusi atau perpindahan. Misalnya kita bisa melihat tayangan televisi dari luar negeri, atau mungkin menikmati musik dari berbagai macam aplikasi atau streaming, ya kan? Kemudian film, sastra dari luar negeri bisa kita nikmati, ide, bahkan gaya hidup dari mancanegara bisa kita lihat dan bisa tiru, dan food and beverage, dan fashion, gadget, dan sebagainya. Terdapat beberapa dimensi dalam globalisasi. Sebenarnya ada banyak sekali. Di sini saya akan membahas menjadi 3 dimensi. Dimensi yang pertama adalah dimensi ekonomi. Dimensi ekonomi di sini kita tahu bahwa globalisasi ini sangat erat dengan kebijakan ekonomi. Dapat kita lihat globalisasi menyebabkan kapitalisme itu semakin menguasai dunia. Munculnya multinational corporation atau perusahaan transnasional itu sebagai salah satu bukti dari hal ini. Mau contoh yang lain? Kita bisa membeli barang ataupun mengirim barang dari dan ke luar negeri dengan begitu mudahnya. World trade atau perdagangan global itu sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah dimensi politik. Lembaga-lembaga internasional melakukan kontrol terhadap ekonomi global dan kebijakan yang dibuat oleh negara.
bahkan negara yang lebih berkuasa dalam ini bisa kita berkuasa karena memiliki kapital yang lebih. Negara yang berkuasa di sini dapat mempengaruhi negara lain yang secara kapital dan lemah. Kita juga mempunyai berganti posisi tawar yang lebih kuat dalam negara yang tidak memiliki kekuatan. Kemudian dimensi yang berikutnya adalah dimensi sosial budaya. Kita tahu bahwa globalisasi ini mendorong sistem sosial di mana terjadi pindahan data, barang, dan juga manusia, kemudian difusi budaya, dan hal ini tentu berdampak pada perubahan sosial di dalam masyarakat. Kita bisa melihat perubahan pola hidup, perubahan gaya hidup, pola pikir manusia saat ini itu sudah semakin global. Bahasa yang digunakan sudah tidak lagi bahasa ibu, seperti misalnya kita orang Jawa hanya bisa berbahasa Jawa, nanti kita akan kalah saing. Kita tidak bisa menguasai bahasa asing, kita akan kalah bersaing. Kemudian part berikutnya adalah tentang modernisasi. Modernisasi ini mengarah pada pola hidup modern dan dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran sikap, karakter, dan perilaku manusia sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia terkini. Awal munculnya dari perubahan ini yaitu pada titik awalnya itu terjadi pada revolusi Inggris, ya, di mana revolusi Inggris itu mengubah tatanan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Ini modernisasi ini memang awalnya berasal di Eropa dan Amerika. Dengan berubahnya masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, dan ini terjadi dalam berbagai sistem kehidupan masyarakat, seperti misalnya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di sini dapat kita lihat bahwa masyarakat modern itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah cara berpikir ilmiah dan positivistik. Kemudian yang kedua adalah tingkat organisasi yang tinggi. Yang ketiga adalah sentralisasi pemenang yang melepaskan dari kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat adalah penciptaan iklim yang mendukung modernisasi. Kemudian yang kelima adalah sistem pengumpulan data yang baik dan teratur. Di sini menunjang ciri yang pertama yaitu berpikir ilmiah dan positivistik. Kemudian yang keenam adalah sistem administrasi negara yang baik. Maka di sini sekarang kita itu sering mendengar yang namanya good governance atau pemerintah yang baik. Karena apa? Itulah salah satu ciri dari negara yang modern. Terjadi pemangkasan birokrasi dan penyederhanaan birokrasi. Supaya apa? Tidak terlalu ribet untuk mengurus segala sesuatu. Ini termasuk salah satu dari ciri masyarakat modern. Part yang ketiga adalah westernisasi. Apa sih yang dinamakan dengan westernisasi? Westernisasi merupakan proses difusi kebudayaan barat yang berimbas pada kecenderungan untuk meniru perilaku dari masyarakat barat. Nah, kalau globalisasi itu tidak melulu terpusat pada masyarakat barat, kalau westernisasi ini memang merujuk pada masyarakat barat. Jadi terjadi difusi kebudayaan barat. Siapa yang dinamakan dengan kebudayaan barat itu? Eropa dan Amerika yang kita tuju sebagai masyarakat barat. Nah, bahayanya dari westernisasi ini
dapat melunturkan jati diri bangsa dan nasionalisme. Beberapa aspek yang mengindikasikan adanya westernisasi, terjadi perubahan pola pikir, lunturnya jati diri bangsa, perubahan perilaku dan cara hidup dari masyarakat. Masyarakat kita seringkali meniru pola hidup barat, pola makan. Kita makan, kalau di gambar itu nampak orang tua yang tergencet dari sandwich. Nah, sandwich ini produk budaya barat juga ya. Jadi ini merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat barat karena kita makannya nasi. Kalau gandum itu untuk masyarakat sana, masyarakat barat. Kemudian ciri yang lain, contoh yang lain misalnya fashion. Fashion juga demikian. Kalau kita hanya melihat dan meniru saja, mengadopsi tanpa melakukan filterisasi, maka kita bisa berperilaku seperti halnya yang dilakukan oleh orang barat. Kalau masyarakat luar, mereka menggunakan fashion yang terbuka pada saat musim panas, itu hal yang biasa. Tapi bagi masyarakat kita, itu hal yang tidak biasa. Kita punya kaidah yang berbeda dengan masyarakat barat. Kemudian part berikutnya adalah konsumerisme. Wow, gambarnya belanja. Apa yang dinamakan dengan konsumerisme? Konsumerisme ini merupakan kegiatan mengkonsumsi secara berlebihan dan tanpa pertimbangan. Sehingga di sini dari ilustrasi yang ada itu diperlihatkan dua orang yang membawa barang belanjaannya secara berlebihan. Sebenarnya apakah mereka itu benar-benar membutuhkan atau mereka hanya mengikuti keinginan untuk membeli barang karena diskon, karena barang itu adalah barang branded. Nah, apakah kita termasuk orang yang seperti ini? Kita perlu melihat barang yang kita miliki yang ada di rumah. Apakah kita itu memang membutuhkan saja atau memang untuk kepentingan yang lain, kepentingan image, kepentingan yang lainnya? Kita perlu mengaca pada diri kita sendiri. Kemudian part yang berikutnya adalah dekadensi moral. Dekadensi moral ini menunjukkan terjadinya kemerosotan sikap dan perilaku yang mengarah terjadinya tindakan yang negatif dan lebih buruk. Misalnya korupsi, tawuran, pelajar, seks bebas, dan sebagainya. Nah, salah satu pertanda terjadinya dekadensi moral ini hilangnya rasa malu dan individu itu lebih banyak melakukan perilaku yang negatif. Seperti misalnya bullying. Terbiasa melakukan bullying pada temannya. Nah, ini sebenarnya menunjukkan adanya kemerosotan moral juga. Kita bisa lihat contohnya. Apa saja sih sebenarnya contoh dari dekadensi moral ini? Kejahatan yang semakin tinggi. Jelas itu merupakan kemerosotan moral, kriminalitas yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua, korupsi yang merajalela. Kemudian yang ketiga, pacaran di luar batas. Ini sangat hati-hati sekali bagi kalian para generasi muda. Bullying atau perundungan, kita kadang tidak sadar bahwa kita telah melakukan perundungan terhadap teman kita. Body shaming contohnya, hei si gemuk, hei si kurus, hei si hitam, hei si pucat pasi. Itu merupakan salah satu bentuk bullying juga. Kemudian yang contoh berikutnya adalah tidak tahu sopan santun, tidak tahu etika. Ketika disapa hanya diam, tidak pernah menyapa, tidak pernah menjawab salam. Ini juga bentuk dari sopan santun ya, salam itu. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah melanggar norma sosial dan norma agama.
lupa bahwa dia adalah makhluk dari Tuhan yang dia mempunyai kewajiban untuk beribadah. Apa tujuan manusia diciptakan? Untuk beribadah kepada Tuhannya. Jika manusia sudah tidak lagi mengingat bahwa mereka diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan, nah ini perlu kita waspadai sebagai indikasi bahwa telah terjadi dekadensi moral dalam diri individu tersebut. Kemudian contoh yang ketujuh, ketidakpedulian terhadap sesama atau egoisme yang tinggi, tidak peduli. Dan contoh yang ke-8, sambungan dari yang nomor 7, mencari keuntungan bagi diri sendiri dan kelompoknya. Hati-hati sekali, kadang kita itu melihat bagian masyarakat yang mereka itu hanya mementingkan kelompoknya. Mereka menganggap bahwa itu adalah aspirasi masyarakat, tetapi kenyataannya apa? Hanya mementingkan kepentingan dirinya dan juga kepentingan kelompoknya. Part yang ke-6 adalah lunturnya nasionalisme. Salah satu dampak negatif dari adanya globalisasi adalah lunturnya nasionalisme di dalam masyarakat. Sikap dan pandangan yang jauh dari ideologi bangsa mencerminkan adanya kondisi ini. Lebih banyak mengkonsumsi produk luar negeri dan pikiran. Hal ini sebenarnya sangat mengkhawatirkan jika kondisi ini terus dibiarkan. Perlu upaya untuk melestarikan budaya lokal dan mempraktekkan hidup sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia. Jadi kita harus tetap kembali pada Pancasila kita sebagai dasar negara. Part 7. Hedonisme. Hedonisme ini merujuk pada sikap yang mengutamakan kepentingan duniawi yang didominasi perilaku bersenang-senang setiap waktu. Kecenderungan orang yang hedon itu tidak mau bersusah payah untuk mewujudkan keinginannya. Jadi orang ini menyebabkan apa? Tidak mengindahkan nilai dan norma sosial, menolak kerja keras dan tidak memiliki etos kerja. Hati-hati sekali, orang yang suka sekali untuk bermain HP terus-menerus, kemudian dia tidak memikirkan bahwa masa depannya itu tidak tergantung pada saat ini. Ketika kalian bermain HP tanpa kenal waktu, itu bisa merusak masa depan kalian. Atau mungkin orang yang suka foya-foya, habiskan uang hanya untuk kesenangan duniawiahnya saja. Ini juga contoh dari adanya hedonisme. Hati-hati sekali karena ini juga bisa merusak generasi bangsa Indonesia. Kemudian part yang ke-8 adalah perkembangan zaman. Sangat banyak sekali di sini. Ya, bisa kita lihat di sini ada pergeseran pola sosialisasi, kemudian industrialisasi, kemiskinan, pengangguran, homeschooling, kesetaraan gender, kemajemukan kelas sosial, keanekaragaman budaya, post-realitas, di mana antara yang realita dengan yang tidak realita itu seperti tercampur. Nah, ini teori simulacra. Kemudian e-commerce yang makin banyak, industrialisasi tadi ternyata budaya, dan berikutnya adalah munculnya gerakan sosial baru. Akhir-akhir ini banyak bermunculan gerakan sosial, misalnya gerakan peduli lingkungan. Lingkungan kita, terjadinya global warming, akan lingkungan hidup kita atau bumi kita itu akan global, curah hujan meningkat tinggi sehingga terjadi banjir, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, para generasi muda ternyata masih ada yang
makin mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mereka adalah generasi mendatang yang akan mewarisi bumi. Jadi ketika bumi ini hancur, ketika lingkungan hidup ini hancur, maka mereka juga akan terkena dampak. Dan kalian juga terkena dampak. Jadi di sini ya, contohnya gerakan sosial baru hanya di bidang lingkungan. Ini sekarang juga menjadi salah satu gejala sosial yang ada di tengah masyarakat kita. Oke, anak-anak, demikian penjelasan saya mengenai ragam gejala sosial akibat perubahan sosial, di mana tadi kita telah membahas beberapa ragam gejala sosial akibat perubahan sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.